Tips hemat ala seorang perencana keuangan. Wajib kamu pelajari. Membuat perencanaan keuangan itu sangat penting, mulai dari tips hemat dan juga cara menabung. Career Builder pernah melakukan survei terhadap ribuan pekerja dan pengusaha di industri mengenai keuangan mereka. Survei tersebut menunjukkan bahwa 78% masyarakat hidup dari gaji ke gaji. Upah stagnan dan kenaikan biaya hidup membuat mereka kesulitan untuk menabung. Sementara itu, tingkat pengangguran yang masih tinggi membuat banyak orang tidak mampu membayar tagihan mereka karena tidak adanya gaji yang didapatkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya kamu perlu memiliki kemampuan merencanakan keuangan yang baik. Tanpa adanya kemampuan tersebut, keuangan kamu akan sangat berantakan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, berikut adalah tips hemat yang bisa dilakukan agar kamu hanya mengeluarkan sedikit uang setiap harinya guna berhemat bagi masa depan. Sebelum kita ke tips yang pertama, jangan lupa untuk tekan subscribe, agar channel ini bisa berkembang. Tips hemat simpel, tapi efektif. Jangan overspending. Umumnya, salah satu penyebab overspending adalah kemudahan yang dimiliki. Fakta bahwa kartu kredit sangat mudah digunakan adalah salah satu alasan seseorang bisa terjerat utang. Kamu cukup menggesek kartu dan mengkhawatirkannya nanti karena biasanya tagihan akan datang di bulan selanjutnya. Jika kamu ingin menghindari pengeluaran berlebih, salah satu hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah mengatasi masalah seperti ini sejak awal. Apabila kamu merasa terbebani dengan utang kartu kredit karena kemudahan untuk menggesek, maka kamu dapat memasukkan kartu kamu ke dalam laci untuk membatasi penggunaannya. Intinya, cari tahu area masalah kamu dan temukan cara untuk membatasi kebiasaan buruk tersebut. Tips hemat yang pertama ini wajib diterapkan. Tips hemat dengan cegah pembelian impulsif. Tips hemat yang kedua berkaitan dengan aturan yang harus kamu buat sendiri, jangan impulsif. Apakah kamu adalah seseorang yang dapat dengan cepat membuat keputusan pembelian? Jika ya, maka cobalah untuk mengubah kebiasaan tersebut. Tentukan suatu aturan wajib sebelum membuat keputusan pembelian untuk mengurangi perilaku memboroskan uang yang berlebihan. Contoh. Jika biasanya kamu membutuhkan waktu berpikir selama 1 jam sebelum membeli suatu barang, cobalah untuk mengubahnya dengan berpikir 1 hari terlebih dahulu sebelum membeli barang. Dengan melakukan hal ini, kamu mungkin akan menyadari bahwa sesungguhnya barang yang ingin dibeli bukan sesuatu yang sungguh-sungguh diinginkan dan dibutuhkan. Tips hemat dengan menghindari penggunaan kartu kredit. Sementara beberapa orang dapat menggunakan kartu kredit tanpa memperbanyak utang atau menghabiskan terlalu banyak, tidak semua orang memiliki disiplin dalam menahan keinginannya. Salah satu cara untuk menghindari utang kartu kredit yang terlalu berlebihan adalah dengan membayar segala hal dengan uang tunai. Bila perlu, bawalah uang tunai seperlunya. Dari situ, kamu harus belajar menggunakan uang yang dimiliki untuk setiap kategori dengan bijak sampai akhir bulan. Strategi ini tidak hanya membuat kamu cenderung memikirkan semua pembelian yang terjadi, tapi juga membuat kamu tetap menggunakan anggaran bulanan secara disiplin. Carilah cara untuk hindari godaan. Terkadang, gaya hidup tidak berjalan beriringan dengan target keuangan yang sudah dicanangkan. Entah karena pekerjaan yang menuntut untuk menghabiskan banyak uang, tempat tinggal yang dekat dengan pusat perbelanjaan, atau selalu berkumpul dengan orang-orang di sekitar yang mendorong terjadinya pengeluaran lebih banyak lagi. Solusi terbaik untuk hal ini tentunya adalah mencari cara untuk membatasi godaan. Kurangi berkunjung ke pusat perbelanjaan dan cobalah menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Kurangi juga pertemuan-pertemuan tidak penting dengan teman kamu. Tips hemat dengan membuat anggaran. Jika kamu melakukan pembayaran berlebih setiap bulan dan tidak tahu kemana uang tersebut pergi, mungkin sudah waktunya untuk kamu mulai membuat anggaran bulanan.
Kunci utama penganggaran adalah mencari tahu berapa banyak penghasilan kamu dan menuliskan berapa banyak yang akan kamu belanjakan untuk tagihan dan kategori bebas, seperti makanan, hiburan, dan tabungan. Seorang perencana keuangan Arizona Charles C. Scott mengatakan, ketika pertama kali memulai penganggaran, dia memulai dengan daftar uang, permintaan, dan kebutuhan sederhana. Dia membuat tagihan dan kebutuhan sebagai prioritas utama dalam penganggaran. Dia juga berusaha menekan keinginannya setiap bulan. Meluangkan waktu untuk menganggarkan dengan cara ini membantu Scott menyadari betapa tidak penting keinginannya dari waktu ke waktu. Buatlah rekening bank terpisah. Menggunakan satu rekening bank terpisah untuk digunakan selama 1 bulan akan membuat kamu lebih mudah mengontrol pengeluaran. Jika uang di dalam tabungan sudah habis, itu berarti waktunya bagi kamu untuk berhenti membuat pengeluaran. Berusahalah untuk membedakan rekening bank untuk pengeluaran dan rekening bank untuk tabungan. Lacak pengeluaran kamu. Meskipun ada banyak cara berbeda untuk melacak pengeluaran kamu setiap bulan, seorang penasihat keuangan David Nigel dari Mitra Key Wealth mengungkapkan bahwa dia dan istrinya mulai menggunakan Google Doc untuk melacak pembelian mereka. Hal ini memang membutuhkan usaha dan waktu untuk membiasakan diri. Namun, Nigel mengatakan bahwa pelacakan pengeluaran mereka telah membuat perbedaan besar dalam arus kas keuangannya selama ini. Dengan mencantumkan semua pembelian di satu tempat, pasangan ini menjadi lebih mudah dalam menilai anggaran setiap bulannya untuk mengetahui di pos-pos mana saja mereka bisa lebih berhemat. Dapatkan harga lebih murah. Tips hemat ala perencana keuangan yang terakhir dalam daftar ini adalah tahu caranya mencari hal-hal yang lebih murah. Kamu tidak perlu memotong segala sesuatu dari hidup kamu agar pengeluaran kembali ke jalur semula. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin hanya perlu mencari cara untuk menghabiskan lebih sedikit pada apa yang kamu inginkan. Jika kamu suka berbelanja dan lebih memilih merek yang lebih bagus, misalnya, pertimbangkan berbelanja di toko saat musim tertentu untuk membeli pakaian berkelas dengan harga diskon. Jika kamu menyukai bir yang enak atau sebotol anggur yang luar biasa, minumlah di rumah dibandingkan berkunjung ke bar setiap akhir pekan. Jika kamu seorang pecinta kuliner, luangkanlah waktu untuk belajar memasak sehingga kamu tidak perlu membayar harga restoran yang biasanya lebih mahal dibandingkan dengan memasak sendiri. Itulah tips hemat ala seorang perencana keuangan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe.